Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah ilmu hadis tentang klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama itu ada hadis sahih. Hadis sahih itu yang mempunyai makna bersambung, dan hadis sahih berkarakter adil. Juga perawi dalam hadis sahih ini perawinya bersifat kuat. Kemudian pengertian dari hadis sahih ini adalah tingkatan tertinggi dalam validitas hadis. Sebuah hadis dikatakan sahih jika memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dobit atau disebut hafalannya kuat. Yang keempat, tidak ada syadz atau kejanggalan. Dan yang kelima, tidak ada ilah atau cacat yang tersembunyi. Kemudian hadis sahih ini mempunyai redaksi matan baikuniyah yang berbunyi awaluhas sahihu wa huwa matasol isnaduhu walam yashuda aw yu'al yarwihi adalun dabitun amislihi mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi. Dari arti matan baikuniyah tersebut yaitu pertama adalah sahih, dan yaitu yang bersambung sanadnya, tidak mengandung syadz dan ilah. Tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dobit dari perawi yang semisalnya, dan ia menjadi sandaran dalam kedobitan dan penukilannya. Jadi arti dari matan baikuniyah ini yang sesuai dengan hadis sahih yang mempunyai makna bersambung dan tidak mengandung syadz dan ilah. Yang ilah tadi artinya hafalannya, yang ilah tadi itu artinya cacat, tidak tersembunyi. Kemudian contoh dari hadis sahih ini seperti hadis tentang niat, hadis riwayat Bukhari yang berisi sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Itu contoh dari hadis sahih tersebut. Kemudian hadis sahih ini tadi itu ya memenuhi 5 syarat. Dan arti dari hadis sahih ini pertama adalah sahih, diambil dari kata-kata pertama. Dan kemudian lanjut saja, yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan yaitu berarti bersambung. Dan karakter dari hadis hasan ini adil, dan perawi dalam hadis hasan ini yaitu cukup. Kemudian pengertian secara lengkap dari hadis hasan ini adalah berada satu tingkat di bawah hadis sahih tadi. Dan perbedaan utamanya terletak pada tingkat hafalannya. Jika pada hadis sahih hafalannya sempurna atau disebut tamdab, maka pada hadis hasan hafalannya lebih sedikit rendah, yang disebut khafif adab. Kalau yang hafalannya kuat tadi disebut tam adab, kalau hafalannya sedikit atau lebih rendah itu disebut khafif adab. Kemudian hadis hasan ini mempunyai redaksi matan baikuniyah, yaitu wal hasanul ma'rufu turqan wahodat rijaluhu la kasahih taharruts. Makna dari matan baikuniyah tersebut yaitu, dan hadis hasan adalah yang dikenal jalannya dan para perawinya tidaklah masyhur atau disebut kekuatan hafalannya sebagaimana perawi hadis sahih. Itu makna dari matan baikuniyah hadis hasan tersebut. Kemudian ada contoh hadis tentang keutamaan menyikat gigi. Hadis riwayat Tirmizi yang mempunyai makna atau berarti, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintah mereka bersiwak setiap kali akan sholat. Makna dari contoh hadis ini yang tentang keutamaan menyikat gigi yaitu, hadis ini dinilai hasan karena ada perawi bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah yang hafalannya tidak sekuat perawi sahih, namun ia jujur. Tersebut adalah makna dari hadis tentang keutamaan menyikat gigi dari hadis hasan.
Kemudian yang ketiga itu ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu bisa disebut dengan ada yang putus karakternya, ada yang cacat. Tetapi perawinya ini lemah atau pelupa. Kemudian pengertian secara lengkapnya yaitu hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan salah satu saja dari syarat hadis sahih atau hasan. Misalnya sanadnya itu terputus atau perawinya itu sering dikenal lupa atau berbohong. Kemudian hadis dhaif ini juga mempunyai matan baikuniyah yang berbunyi waqulu ma'an surbatil husni qasur fahuwa dhaifu wa huwa aqsama akasur. Makna dari matan baikuniyah hadis dhaif tersebut yaitu dan setiap hadis yang tingkatannya di bawah hadis hasan maka itu adalah hadis dhaif dan jenisnya sangat banyak. Itu tersebut makna dari matan baikuniyah dari hadis dhaif. Jadi artinya itu setiap hadis yang tingkatannya di bawah hadis hasan itu maka langsung saja disebut hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini jenisnya sangat banyak. Jadi kita harus saling berhati-hati dalam memaknai hadis-hadis tersebut dan kita harus saling bisa membedakan antara ketiga hadis. Kemudian contoh dari hadis hasan tersebut yaitu hadis tentang menuntut ilmu ke negeri Cina yang berbunyi tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ini mempunyai makna tersendiri yaitu hadis ini dinilai sangat lemah atau dhaif oleh para ulama karena jalur sanadnya bermasalah. Jadi hadis dhaif ini sangat tidak ada, maksudnya tuh sangat bermasalah dalam sanadnya. Karena hadis dhaif itu sudah terlihat buruk, terus juga dalam perawinya juga bersifat lemah atau pelupa. Jadi kita dalam memandang hadis itu harus benar-benar kita pandang yang benar. Kalau hadis sahih itu paling bersambung, karakternya adil, perawinya kuat. Kalau hadis hasan juga karakternya adil atau perawinya cukup. Kalau hadis dhaif itu perawinya lemah atau pelupa. Jadi kita harus pintar-pintar memilih hadis. Oke, cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.